Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dilimpahi rahmat, nikmat zahir maupun nikmat-nikmat batin, yang mana pada malam hari ini kita melakukan sebagaimana kewajiban seorang hamba, yaitu salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu tafsir Al-Quran yang akan diisi oleh Ustadz Anas Hadi Wasito. Bapak dan ibu-ibu, kami selaku LKI mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendonasikan hartanya, walaupun itu berupa minuman ataupun makanan. Semoga dibalas oleh Allah yang lebih baik. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja karena waktunya sangat terbatas. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Anas Hadi Wasito surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, wa yuqimunas shalah alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Monggo Ustadz, langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Amma ba'du, kemarin kita sampai pada firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah.
Sekarang kita akan membahas ya lanjutan daripada ayat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkannya. Wa mimma razaqnahum, wa mimma, dan dari apa-apa yang telah kami rizkikan. Yang pertama min, saya tulis ayatnya ya. Dan dari mimma aslinya adalah min ma, dari. Wa mimma razaqna, dan dari apa-apa, min huna litab'id, dalam artian sifat daripada seorang mukmin adalah berinfak, dan infak itu min ma, dari sesuatu yang telah kami rizkikan, berarti bukan semua. Dan min adalah juz'un yasirun, dari apa yang telah diberikan. Maka di sini menunjukkan bahwa infak tersebut tidak banyak, tidak dituntut banyak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Infak terbagi menjadi dua infak di sini. Yang pertama adalah infak al-wajib, infak yang itu hukumnya adalah wajib, dan yang kedua adalah infak yang hukumnya mustahab atau disunnahkan atau dianjurkan ya. Infak yang wajib contohnya seperti apa? Contohnya adalah infak seperti harta zakat, atau infak kepada istri, atau kepada keluarga-keluarga yang menjadi tanggungannya, atau kepada para budak kalau zaman dulu adalah merupakan tanggungan dari seorang tuan. Nah, itu merupakan infak yang wajib. Sementara infak yang mustahab adalah selain daripada wajib, kepada orang-orang yang bukan di bawah tanggung jawabnya, tetapi dia memberikan infak tersebut atas anjuran dan berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun infak tersebut tidak wajib. Wa mimma, ma di sini adalah menunjukkan pada keumuman daripada infak. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ma razaqna, ma dari apa-apa yang telah kami rizkikan, menunjukkan bahwa infak itu bukan hanya dengan harta. Siapa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki berupa apa saja, maka seorang mukmin sifatnya adalah akan memberikan infaknya. Kalau seorang yang berilmu, maka dia akan menginfakkan ilmunya. Kalau seorang yang baik tutur katanya, pandai berbicaranya, dia akan memberikan tutur kata yang mampu untuk membahagiakan seseorang. Sebagaimana qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada, bahwa perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang mendamaikan itu justru lebih baik daripada sebuah infak dengan harta yang diikuti dengan menyakiti hati orang yang telah diinfaki, alias ada mengundat daripada sebuah infak. Ini artinya juga sebuah perkataan ini juga merupakan sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan semuanya kalau kita lihat bahwa seseorang ketika menginfakkan sesuatu, maka sesuatu yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diinfakkan itu mesti akan menambah banyak daripada rizki tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang berilmu, memiliki ilmu. Ketika dia menginfakkan ilmunya dengan mengajar atau dengan mengadakan taklim atau dengan dakwah dan yang lainnya, maka ilmunya akan bertambah. Bahkan yang saya rasakan dan mungkin juga dirasakan oleh yang lain, bahwa metode belajar yang paling baik dan paling masuk dan paling cepat untuk bisa paham adalah metode belajar dengan mengajar. Maka jika antum pingin pinter sesuatu, mengajarlah sesuatu tersebut. Saya dulu teringat ketika di pondok ya, ketika jadi santri itu ndak paham di dalam masalah balaghah. Kebetulan waktu mau ujian NHI ada namanya amaliyatut tadris, yang itu praktek ngajar bagi calon lulusan-lulusan. Ternyata pas saya dibagi ini balaghah pada saat itu. Nah ternyata ketika saya mau mengajar balaghah, baru saya paham balaghah itu ilmunya bagaimana. Ini menunjukkan apa? Ketika kita ingin bisa sesuatu, maka ajarkanlah sesuatu itu pada orang lain. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau orang berbagi mesti akan bertambah. Jenengan pikir saja, semua yang jenengan bagikan mesti akan bertambah. Cuman di sini ya banyak yang kemudian meragukan hal ini di dalam masalah harta khususnya ya. Makanya ketika seseorang hitungan matematika, saya punya 10 ekor berapa? 10 ekor telur, 10 ekor ayam ya. Saya infakkan 1, maka ayam itu jadi berapa? Nah, manusia hitung-hitungannya seperti itu. Tetapi orang yang telah membuktikan bahwa infak itu akan menambah, hitung-hitungannya jadi dirubah bahwa 1 itu dikali berapa? Kalau dilipat gandakan jadi dikali 2 dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, berarti jadi berapa itu? Nah, dihitung sendiri yang pintar matematika. Artinya hitungannya dengan akhirat, dan itu butuh sebuah keyakinan. Makanya kemudian ketika sikap manusia seperti itu, Rasulullah SAW menegaskan, mana koso malun min sodakoh, harta itu tidak akan berkurang sama sekali dengan sodakoh. Dan saya lihat subhanallah, sekarang kalau ada seminar para pembisnis, tidak itu orang kafirnya, tidak itu orang Islamnya, tidak itu yang murni pakai ilmu psikologi, tidak itu murni yang pakai dalil-dalil Al-Quran, mesti akan menganjurkan untuk bersodakoh, berinfak atau berbagi dengan yang lain, karena di situ ada sebuah keberkahan. Bahkan semua agama meyakini hal tersebut. Maka ini kunci daripada apa? Daripada bertambahnya rizki. Kalau menurut ilmu bisnis itu, kalau orang mentalnya sudah mental memberi, insya Allah kaya. Tapi kalau orang mentalnya mental meminta, maka dia akan sangat sulit untuk menjadi kaya. Jenengan bisa tanya, jenengan sudah menjadi orang tua kita dulu bercerita, saya itu heran kalau punya anak 1 mondok, ya alhamdulillah ya bisa. Punya anak 5 mondok semua, ya alhamdulillah ya bisa.
anaknya sudah selesai mondok semua, yo nggak bisa nyelengi, yo tetap segitu. Nah ini sering sekali kita dengar. Nah, bagaimana? Karena memang semuanya sudah membawa rizki, dan kita rizkikan semakin banyak tanggungan kita, maka akan semakin banyak rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Makanya ya, barang siapa yang punya sesuatu diberikan rizki kepada dirinya, maka infakkanlah. Wa mimma, ma ini menunjukkan keumuman semua bentuk rizki. Yang ketiga, rozakna, ya, yang telah kami rizkikan, menunjukkan bahwa harta yang kita miliki itu bukan murni usaha kita, tetapi apa? Rozakna, kami telah memberikan rizki kepada kalian. Bagaimana kita tidak berinfak? Coba, harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah diberikan, Allah menyuruh menginfakkan hanya sebagian saja, tidak semuanya. Ketika kita menginfakannya, Allah melipat gandakan rizki kita kembali. Bagaimana seorang mukmin yang memiliki sebuah keyakinan yang nanti subhanahu wa alladzina yu'minuna, kemudian di akhir ayat itu ditutup dengan wabil akhiratihum yukinun, antara iman dan al yakin. Bagaimana seorang mukmin tidak melakukan hal tersebut? Dan terhadap apa yang kami rizkikan kepada mereka, hum yungfikun, mereka menginfakkan. Yungfikun, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan di sini dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu satu menunjukkan sedang, dua lil istimrar, menunjukkan terus menerus. Artinya sudah menjadi karakter bagi seorang mukmin untuk terus menerus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik infak yang wajib maupun infak yang mustahab. Dan tentunya tetap ya sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya, sebagaimana Al-Qur'an menyarankan wala tabsudha kullal basti, ojo nakno kabeh bres fatak uda maluman madhkura, sehingga kamu bisa rugi total. Nah, ibarat kalau hari ini ada nek gak duwe ada teori mengatakan nek punya hutang banyak ya sekalian antum infakkan, ya enggak, ya sekalian bayarkan hutangnya. Karena apa? Al-Quran ya melarang kita untuk menginfakkan semua, sehingga menyebabkan kita itu, bisnis kita atau keadaan kita itu menjadi keadaan yang terlantar, ya. Tetapi ketika kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, secara hati, awalnya secara hati itu pengennya nek iso diinfakkan kabeh. Makanya ketika ada seruan infak, Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa semua hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Walaupun setelah itu Rasulullah SAW melarangnya dan kemudian untuk menyisakannya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan keluargamu, anak istrimu dalam keadaan terlunta-lunta. Tetapi secara hati pinginnya itu adalah untuk menginfakkan. Bahkan orang yang nggak punya harta pun, ya, orang yang nggak punya harta pun harus memiliki keinginan untuk berinfak. Karena tingkatannya manusia itu ada 4, ya. Yang pertama adalah rajulun atawahu ilman wa malan. Orang yang dikasih Allah ilmu, kemudian dikasih harta. Dengan ilmunya
dia bisa berdakwah, dia bisa ajarkan kepada manusia, dia mengamalkan ilmunya itu. Dengan hartanya dia berinfak. Yang kedua adalah orang yang tidak dikasih Allah Subhanahu wa taala rizki tersebut, tetapi dia memiliki apa? Memiliki hati, kalau seandainya saya seperti fulan dan saya punya, niscaya saya akan melakukan seperti orang yang pertama tadi, fa ajruhuma sawa, maka pahalanya sama. Nah, ini persoalan niat. Makanya subhanallah, kadang kita hanya niat saja itu kurang berani atau tidak berani, padahal niat yang jujur sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bi hasanatin wa lam ya'mal biha kataballahu hasanatan kamilah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki tekad keinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, tetapi kemudian karena belum bisa melakukan hal tersebut, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya dengan kebaikan hal tersebut secara sempurna. Kan ini tidak modal, tetapi sesuatu niat tekad itu butuh bukti, dan butuhnya kita untuk melatih. Kita punya 1 miliar, ya infakkanlah 100 juta. Kita punya 10.000, ya infakkanlah 1.000. Kalau kita punya 1.000, ya infakkanlah 100. Kan enak. Kalau misalnya mau belajar untuk berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kembali ciri-ciri orang yang beriman, yaitu adalah mereka yang mengimani, sudah kita bahas apa itu iman, bima unzila ilaika, kepada apa yang telah kami turunkan kepadamu. Ya, al-iman huna yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi 2, yaitu al-iman bil Quran wal iman bis sunnah. Dan kalimat sunnah seringkali disebutkan di dalam Al-Quran dengan kalimat al-hikmah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setiap ada gandengan Alkitab wal hikmah, al-hikmah di sini artinya adalah as-sunnah. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Apa? Sunnah dari makna dasarnya itu adalah sebuah kebiasaan, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang dilakukan oleh seseorang, bukan hanya Rasulullah. Kalau disandarkan sunnatul Rasul, berarti itu adalah pembicaraan, perbuatan, penetapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau dilakukan yang lainnya, maka itu adalah merupakan sunnah yang lainnya. Kalau di dalam kitab-kitab disertai dengan as-sunnah, berarti ini namanya al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu al yang menunjukkan langsung pada itu sunnah Rasulullah SAW, bukan sunnah yang lainnya. Makanya kemudian Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyebutkan man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat sunnah dengan sunnah yang baik, cara hidup, cara ngomong, pola hidup atau gaya hidup, dengan gaya hidup yang baik kemudian diikuti orang lain, falahu ajrum mithlu fa'ilihi, maka baginya pahala seperti orang yang mengikuti sunnah
dia tersebut. Nah, ini apa makna daripada as-sunnah. Tetapi kalau disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, langsung menjurusnya kepada sunnah Rasulullah SAW. Kalau dalam pembicaraan juga sama, pembicaraan seperti ini kita harus mengikuti Al-Quran dan as-sunnah, berarti langsung larinya harus kepada Rasulullah SAW. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika, kepada sunnah, kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah SAW, yang mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran itu ya dijelaskan oleh as-sunnah. Ini sebagai bantahan apa? Sebagai bantahan bahwa ada beberapa kelompok atau kalangan yang kemudian mereka sebut diri mereka sebagai Qur'aniyun. Qur'aniyun itu adalah orang-orang yang hanya berpegangan kepada Al-Quran. Mereka tidak menerima dari sunnah. Karena apa? Alasan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjaga keaslian Al-Quran. Adapun as-sunnah itu tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Tetapi pada sunnah itu tidak ada, sehingga mereka tidak menerima sunnah, sehingga tafsir yang mereka lakukan adalah Al-Quran bil Quran, dan ini adalah sesuatu yang salah ya. Yang benar adalah bahwa as-sunnah itu merupakan penjelas daripada Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan mereka mengimani apa-apa yang telah kami turunkan terhadap nabi-nabi sebelum kamu ya. Berarti kita beriman kepada seluruh kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh nabi ya. Syekh Muhammad Ali As-Sangkiti itu menyebutkan bahwa kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, kepada rasul-rasul terdahulu, itu ada 104 kitab. Ada berapa? 104 kitab. 50 kitab kepada Nabi Syi'as. Nabi Syi'as ibnu Adam. Nabi Syi'as ini adalah nabi anaknya Nabi Adam alaihi salam. 50 kitab. Kemudian 30 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Idris alaihi salam. 20 kitab Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah berapa? 100. Dan 4 kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Selebihnya adalah para nabi yang mengikuti syariat-syariat kitab-kitab ini semuanya. Nah, ini beriman terhadap apa-apa yang Allah turunkan kepada orang-orang sebelummu, yaitu nabi-nabi sebelummu. Kita beriman kepada mereka dengan iman yang global, dengan iman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan memberikan kitab-kitab kepada mereka. Sehingga ya, yang pertama catatannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini sebutkan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Allah kedepankan beriman kepada Rasulullah SAW
daripada beriman kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya Al-Quran muqaddamun ala jami'il kutub alladzi unzila ala al-anbiya. Al-Quran itu dikedepankan dari seluruh kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Kalaulah misalnya kita jumpai, kalau kita dapati misalnya ada sebuah kitab yang asli memang dari kitab Zabur atau dari kitab-kitab yang lainnya, asli isinya, dan isinya itu bertentangan atau berlawanan dengan Al-Quran, mana yang dikedepankan? Al-Quran. Kenapa? Apa dalilnya dari ayat ini? Alladzina, Allah Subhanahu wa taala mengedepankan iman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah terlebih dahulu, baru kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Maka di sini posisi kita, saya hapus ini ya. Posisi kita kalau misalnya kita jumpai Taurat yang asli atau kita jumpai Injil yang asli, itu posisi kita adalah yang pertama, ya, sesuatu yang itu berseberangan dengan apa? Al-Quran. Sesuatu yang isinya berseberangan dengan Al-Quran. Maka sikap kita di sini adalah mengedepankan Al-Quran dan membuang isi daripada kitab-kitab yang terdahulu, karena memang seluruh nabi itu diberikan Allah Subhanahu wa taala syariat yang berbeda-beda. Adapun agamanya sama, tauhidnya sama, tetapi syariatnya berbeda-beda. Nah, kita syariatnya adalah syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah isi kitab itu sesuai dengan Al-Quran. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita sikapi dalam hal ini, ya tentunya kita mengikuti hal tersebut karena dia sesuai dengan Al-Quran. Tetapi harus dicatat bahwa kita mengikutinya bukan berarti kita mengikuti apa yang kita jumpai di Taurat ataupun Injil. Kita mengikutinya karena di Al-Quran disebutkan hal tersebut, sehingga posisinya di sini adalah sebagai penguat daripada keyakinan kita dan sebuah perintah yang kita laksanakan. Tetapi secara niatan bukan kita mengikuti kitab-kitab terdahulu, tetapi kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, yang itu kebetulan sesuai dengan apa yang ada di Taurat atau apa yang ada di dalam Injil. Yang ketiga, ya, posisinya adalah sesuatu itu didiamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil kita temui itu asli misalnya, dan itu didiamkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak bercerita, As-Sunnah juga tidak bercerita, tetapi itu ada. Apa sikap kita? Ikhtalafal ulama. Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah kita wajib mengikuti hal tersebut. Kalau misalnya kita baca Injil, ya, kemudian kita menjumpai sesuatu syariat yang itu didiamkan oleh Al-Quran, maka kita wajib mengikuti syariat tersebut. Kenapa? Dalilnya, alasannya adalah bahwasanya syariat nabi-nabi terdahulu adalah merupakan syariat kita juga, selama syariat tersebut tidak bertentangan dengan syariat kita. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh untuk berqudwah hasanah,
mencontoh dan mengikuti seluruh para nabi. Makanya harus kita ikuti kalau seandainya kita dapati sesuatu yang sesuatu yang didiamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan ada pada kitab-kitab terdahulu. Dasar pondasinya adalah kita mengikuti, karena nabi-nabi itu untuk diikuti oleh setiap umat. Ini dalil bagi yang berpendapat ketika ada sesuatu yang didiamkan Al-Quran, maka kita wajib mengikuti dan mengamalkannya. Di antara para ulama yang lainnya berpendapat tidak wajib untuk kita ikuti dengan dalil bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah ini sudah Allah sempurnakan, dan Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan sudah kumpulan dari semua kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu yang jumlahnya 104 itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga inti-intinya sudah cukup bagi kita untuk melaksanakan Al-Quran saja. Yang kedua adalah dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ini dalil yang menunjukkan kita tidak perlu untuk mengikuti syariat yang didiamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana halnya juga kalau kita jumpai cerita-cerita orang-orang Yahudi tentang Israiliyat, ya, tentang cerita-cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu cerita dari Bani Israel tentang bagaimana Rasulullah SAW bersabda, jangan didustakan dan jangan dibenarkan, ya, jangan didustakan dan jangan dibenarkan. Nah, itu sikap kita terhadap kitab-kitab atau ajaran-ajaran dari nabi-nabi terdahulu. Tetapi secara iman kita mengimani mereka, kita iman secara global bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada mereka, dan kitab-kitab itu menjadi petunjuk pada masanya masing-masing, menjadi kitab terbaik di masanya masing-masing. Wabil akhirati hum yuqinun. Di sini disebutkan kembali, ya, dan terhadap akhirat mereka meyakininya. Disebut akhirat li'annahu ta'ti ba'dal maut. Disebut akhirat itu karena dia datang terakhir, karena dia datang setelah kematian. Tetapi kata-kata akhirat ini juga kadang Allah Subhanahu wa taala peruntukan untuk surga. Nama lain daripada surga adalah akhirah, ya. Waladarul akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat maksudnya surga adalah betul-betul kehidupan yang hakiki, yang sejati. Walal akhiratu khairun laka minal ula, artinya dan betul-betul surga itu lebih baik daripada dunia. Nah, itu makna akhirat. Tetapi makna dasarnya adalah bahwa dikatakan akhirat itu yang pertama karena memang dia datang terakhir dan sudah tidak ada hari selain hari terakhir itu. Yang kedua adalah dikarenakan dia datang setelah kematian atau kehidupan yang pertama, kemudian datang kehidupan yang terakhir yaitu bernama akhirat. Wabil akhirati ini masuk pada al-iman bil ghaib. Al-akhirah masuk pada iman bil ghaib. Tapi kenapa di sini kok disebutkan lagi padahal di awal sudah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama wabil akhirati disebutkan akhirat karena akhirat itu adalah pembangkit yang paling kuat untuk manusia beramal, ya. Manusia ketika mengetahui ada jaza, ada
balasan, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk, maka dia akan melakukan sesuatu yang membangkitkan untuk mendapatkan sesuatu yang dicari itu. Sebagaimana kalau di dunia ini juga sama, manusia bergerak itu karena dia terbangkit dari dua hal. Yang pertama, pingin mendapatkan kenikmatan, fulus uang misalnya, dia semangat bekerja karena dia yakin kalau mendapatkan uang bisa beli ini, dapat kenikmatan. Yang kedua, dia akan terhindar dari menderitanya kemiskinan, kelaparan, dan tidak punya uang. Maka kemudian dia bangkit sekuat tenaga untuk berusaha bekerja, mendapatkan sebanyak-banyaknya yang dia mampui, karena ada dua hal tersebut. Begitu juga orang disebutkan iman kepada ghaib itu disebutkan lagi akhirat, karena akhirat ini pembangkit yang paling kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beramal, kembalinya itu, jazanya itu, manfaatnya itu bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kembali kepada manusia itu sendiri. Kita beramal kembali di dunia, amal itu mampu menenteramkan kita, plus Allah Subhanahu wa taala di akhirat Allah berikan pahala yang sempurna, sehingga itu merupakan pembangkit terbesar. Makanya kemudian di sini disebutkan wabil akhirati hum yuqinun, ditutup dengan yuqinun. Yuqinun ini adalah cabang daripada yu'minun. Tetapi yuqinun ini adalah a'la marotibil iman. Iman yang paling kuat adalah al-yakin. Derajat iman yang paling kuat adalah al-yakin. Al-yakin itu apa? Al-yakin itu adalah al-ilmu at-tam, ilmu mengetahui secara sempurna yang mampu menghilangkan adna syak, yang mampu menghilangkan atau menanamkan di dalam hati agar tidak ada sedikit pun keraguan, yaitu al-yakin. Walaupun kalau kita dengar ada ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ini tingkatan-tingkatan yakin. Ilmu yakin itu kita mendengar dari seseorang yang sangat terpercaya. Orang itu tidak pernah berbohong. Maka ketika kita mendengarnya, maka itu disebut kita memiliki ilmu yakin. Walaupun kita tidak ada keraguan sama sekali. Tapi keyakinan di sini, kalau kita melihat sesuatu yang diberitahukan, maka itu naik derajatnya, iman kita akan lebih, yakin kita akan lebih kuat. Namanya ainul yakin. Nah, ketika kita merasakan hal tersebut, maka itu menjadi hakul yakin, dan itu derajat iman yang paling tinggi. Makanya di sini kemudian ditutup dengan wabil akhirati hum yuqinun. Nah, inilah sifat-sifat kelompok pertama, ya, yaitu orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Kita break dulu adzan, setelah adzan kita sharing tanya jawab. Monggo bagi bapak yang ada udzur batal, monggo dipersilakan untuk bersujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, acara saya buka kembali. Bapak dan ibu-ibu, bagi yang mau bertanya, sharing apa yang telah disampaikan Ustadz tadi, monggo. Kalau tidak ada, dilanjutkan sampai 5 aja ya, sebentar. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. tadi Ustadz menjelaskan itu yang ketiga itu, yang ketiga, ya Al-Quran yang didiamkan, Ustadz. Ya. Ya. Itu yang didiamkan dalam Al-Quran itu maksudnya seperti apa? Contohnya? Sesuatu perbuatan atau benda atau hukum yang didiamkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan, As-Sunnah tidak menyebutkan hal tersebut, tetapi itu disebutkan oleh kitab-kitab terdahulu misalnya. Cuman saya nggak bisa datangkan karena saya belum baca kitab Taurat ataupun. Toh kalau kita dapatkan kitab-kitab hari ini, Al-Quran pun sudah banyak menas bahwa kitab-kitab itu telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Yuharrifunal kalima an mawadihi. Mereka telah
menyimpangkan ayat-ayat itu dari tempat-tempatnya. Nah, tetapi kalau misalnya kita jumpai itu ada, maka sikap kita sudah seperti ini, dan posisi seperti ini ulama pun berbeda pendapat. Yang terakhir tadi adalah kita tidak membutuhkan syariat tersebut karena syariat Islam ini sudah sempurna, dan seluruh apa yang ada yang dibutuhkan oleh umat dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman nanti itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu disebutkan secara langsung atau dia berada di bawah sebuah kaidah umum dari kaidah-kaidah yang disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga dari kaidah itu mampu bercabang sekian banyak sekali. Wow, alam bisa. Satu lagi, Tat. Ini, Tat, kan ada yang mempelajari tafsir Al-Quran, Ustaz, ya. Jadi orang itu memakai pedoman bahwasanya apa yang sudah diterangkan dan dicantumkan di dalam Al-Quran, maka itulah yang wajib dan harus kita ikuti. Dan apa yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran, masalah misalkan itu kan yang halal jelas, yang haram itu jelas. Masalah makanan yang halal jelas, yang haram itu jelas. Nah, di dalam Al-Quran itu misalkan yang haram itu kan yang dijelaskan ada babi, ada darah, ya, dan ada bangkai. Tapi tidak disebutkan di situ masalah kodok, ya kan, kayak gitu kan. Nah, itu ada yang menganggap bahwasanya kodok itu halal karena di dalam Al-Quran tidak diharamkan. Itu seperti apa, Ustaz? Jadi patokannya dia hanya menafsiri Al-Quran saja. Satu, yang pertama tadi sebagaimana saya sebutkan bahwa ya ada memang dari beberapa kitab yang ditulis juga oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang merentetkan, kalau di kitab Ulumul Quran Mana Al-Qattan itu disebutkan urutan-urutan di dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran pakai Al-Quran. Kalau enggak kita dapati maka Al-Quran bis sunnah. Kalau enggak didapati maka Al-Quran bi aqwali salafis soleh. Dan itu banyak disalahkan oleh beberapa para ulama, khususnya mereka mengikuti pendapatnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala dengan mengatakan bahwa tafsir Al-Quran bil Quran itu kurang tepat. Yang tepat adalah tafsir Al-Quran bil Quran was sunnah, keduanya langsung, karena posisi as-sunnah ini itu adalah penjelas daripada Al-Quran. Bukan kalau Al-Quran menafsirkan kemudian sudah didapati maka kita mencukupkan tidak mengambil as-sunnah, dan itu keliru. Tetapi adalah mengambil Al-Quran was sunnah ma'an, bersamaan. Nah, itu ya menurut pendapat yang paling benar. Wallahu a'lam bishawab. Coba ke saya. Itu jawabannya Ustadz tadi. Gimana, masih ada? Iya, Al-Quran siapa yang menjelaskan? Al-Quran yang menjelaskan adalah Rasulullah SAW. Seluruh maksud daripada Al-Quran telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Cuman persoalannya begini, kadang sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu ada yang langsung dengan perkataan Rasulullah SAW. Ada yang kemudian dipahami para sahabat dan itu secara perkataan tidak sempat
terekam menjadi sebuah hadis, tetapi itu dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum berdasarkan mereka diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana panjenengan sedaya misalnya sekarang begini, saya mengatakan dengan perkataan yang sangat banyak sekali, sekian jam, mungkinkah semua hafal dari perkataan saya? Tidak mungkin, tetapi pada intinya insya Allah rata-rata semua memahami daripada ayat yang saya terangkan. Oh, secara globalnya begitu. Akhirnya itu tidak teriwayatkan menjadi sebuah hadis langsung dari Rasulullah SAW, tetapi diterangkan dan dijelaskan dengan bahasa para sahabat. Kalau misalnya perkataan itu, ya perkataan para sahabat maksudnya berkaitan dengan sesuatu yang gaib, maka mungkin para ulama akan mengatakan bahwa hadis ini derajatnya naik sampai marfu, atau hadis ini bisa dipastikan bahwa itu adalah merupakan hadis, karena tidak mungkin para sahabat akan berkata sesuatu yang gaib, karena sesuatu yang gaib itu hanya diketahui oleh wahyu. Sementara para sahabat di dalam mencantumkan perkataan ini itu tidak menyandarkan sami'tu Rasulullah SAW atau qala Rasulullah SAW. Dia langsung berkata, menceritakan sesuatu yang gaib. Nah, para ulama tidak mungkin juga menuduh para sahabat bahwa para sahabat itu mengatakan sesuatu yang gaib tanpa mendengar dari Rasulullah SAW atau dia dapat wangsit, enggak mungkin, ya. Sehingga hadis itu naik menjadi marfu kepada Rasulullah SAW. Tetapi kalau pembicaraan itu ya berkaitan dengan sesuatu yang zahir atau bisa dinalar, nah ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu merupakan pendapat sahabat itu sendiri, atau bisa jadi itu keterangan Rasulullah SAW yang tidak tersebut sebagai sebuah hadis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah ini ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekeliruan kata itu dari saya sendiri, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya kajian ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.